WSBK sudah di depan mata. Produk UMKM Lombok siap sajikan cenderamata untuk tamu di seluruh dunia. WSBK Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika sudah di depan mata. Event mendunia ini akan berlangsung akhir pekan ini dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 2022. Acara tersebut telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, baik dari kesiapan sirkuit maupun kesiapan berbagai UMKM sebagai cenderamata untuk para tamu dari semua kalangan di berbagai daerah maupun dunia. Seperti yang dijelaskan oleh Insinyur Mariadi selaku Fungsional Analisis Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM pada Selasa tanggal 8 November tahun 2022. Mariadi turun langsung ke lapangan di wilayah sirkuit Mandalika untuk melihat secara langsung outlet dari stand untuk UMKM dalam rangka menyambut WSBK tahun 2022. Dalam kesempatan itu ia mengatakan telah memfasilitasi sekitar 128 UMKM dari kulineri, Ulanagro dan Kria sebagai supporting dari event WSBK untuk menyediakan cenderamata dari para tamu. Menurutnya persiapan sudah cukup matang baik dari produk maupun manusianya karena ia mengaku telah berpengalaman dalam hal tersebut sejak acara WSBK pertama. Mariadi menyampaikan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan UMKM tersebut, dana apa saja yang tersedia di dalamnya. Jadi kegiatan pada hari ini kita melihat secara langsung outlet daripada stand untuk UKM kita dalam rangka menyambut WSBK tahun 2022. Nah, jadi jumlah UKM kita yang kita fasilitasi sekitar 128 UMKM dari kulineri, kemudian ada olahan agro dan kria. Nah, nanti sebagai penyangga, sebagai supporting daripada mutu WSBK ini, nah bagaimana kita bisa menyediakan cenderamata dan merchandise. Nah, kalau kami dari segi kesiapan sumber daya manusianya, dari kesiapan produk yang akan kita siapkan, karena kita sudah berpengalaman dari sejak WSBK pertama, kemudian MotoGP dan WSBK kedua, bahkan di MXGP di Sumbawa kita sudah siap. Jadi secara sumber daya manusia UKM kita ini sudah siap. Kemudian dari segi produk juga UKM kita sudah siap. Jadi stakeholder yang kita libatkan, jadi secara keseluruhan kita ini Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu terlibat secara langsung sebagai koordinatornya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, kemudian kita melibatkan juga beberapa asosiasi UMKM, beberapa koperasi yang bergerak di sektor kerajinan maupun di sektor kuliner. Dari organisasi, jadi kita ada sekitar 15 asosiasi, kemudian ada beberapa koperasi, kemudian ada beberapa dari masyarakat sekitar lingkar sirkuit ya, terutama masyarakat di Kecamatan Pujut dan Praia Barat. Secara umum produk-produk ini kan sebelumnya kita sudah kurasi, ada beberapa produk yang sudah memiliki standar higienitas. Nah, terutama yang memiliki legalitas seperti PRT ya, kemudian label halal dan Badan POM ya. Itu yang kita arahkan. Jadi insya Allah kita tidak akan menjual produk-produk yang tidak standar higienitas. Harapannya dengan sebuah event ini UKM kita ini bisa menghasilkan omset dan omset yang baik lah. Nah, karena tidak ada artinya pariwisata ini kalau UKM kita ini tidak scaling up ya, tidak meningkat dari segi omsetnya. Itu yang kita harapkan. Dan dari setiap tahun, karena ini merupakan event tahunan, jadi kita setiap tahun akan memperbaiki ya produk kita maupun kualitas pelayanan kita, terutama dari UKM kita. Sementara dari pihak CEO Gudang Mahakarya Indonesia selaku pengawal Lombok Sumbawa mengatakan total stand untuk UMKM ada 140. Dengan persiapan hari ini dari tim IO sendiri? Kalau persiapan kami dari hari ini sih kemarin sudah dalam proses pemasangan tenda ya yang pertama. Tapi ini banyak berubah karena lokasi untuk venue Lombok Sumbawa Fair maupun Maimeret Booth ada pergeseran dari pemasangan paving block. Tapi secara overall sih masih bagus dan masih berfungsi, dan rule untuk flow boothnya juga masih bagus insyaallah. Ya. Nah, ini ada berapa stand? Kalau total ya ada 100, Lombok Tengah 30, provinsi 100, sekitar 140-an lah. 140-an totalnya. Ya, totalnya. Ini dari... Tapi kalau bicara soal UMKM ya, itu hampir 400-an lebih
peserta UMKM-nya. Karena kan misalkan satu booth itu diisi 2 UMKM. 2 UMKM. Jadi kalau misalkan tendanya hampir 140, itu hampir 400-an UMKM ini. UMKM yang Beda dengan tahun lalu ya. Kalau sekarang mungkin kita lihat ya lebih nyaman lah. Jadi kan ketakutan kita kan tahun lalu tuh hujan, becek segala macam, tapi sekarang lahannya udah di paving block, udah aman. Kalau harapannya sih semoga ya UMKM yang pertama tuh laku keras, itu aja paling penting. Nah, soalnya kalau dia nggak laku bahaya. Ya harapannya yang penting teman-teman UMKM bisa promosi dagangannya dan ada berkah lah dari kegiatan program yang dibuat sama pemerintah ini. siap. Baik Yuliana Sapriani selaku Kabid Perindustrian Disperindak dalam kesempatan itu juga menjelaskan bahwa dari 120 UMKM telah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jelas dari 120 UMKM yang kami fasilitasi dengan 30 tenan yang kami disiapkan oleh Pemda dari 12 kecamatan. Alhamdulillah kami bisa mengakomodir beberapa perwakilan dari 12 kecamatan karena sekarang tenan yang kami siapkan terbatas juga, jadinya kami hanya memberikan fasilitas perwakilan dari 12 kecamatan yang sudah kita siapkan. Iya. Peserta untuk UMKM itu dari mana aja, Bu? Pesertanya untuk sekarang ini kita coba karena keterbatasan tenan yang disiapkan oleh pemerintah daerah, tapi 12 kecamatan ini terwakili semua. Terwakili semua, baik itu dari zona utara, zona tengah maupun zona selatan, yaitu teman-teman dari Desa Penyangga Kek, dari Kute juga alhamdulillah kami bisa fasilitasi juga untuk sekarang ini. Kalau untuk satu stand itu kita kan siapkan tenannya 30. Satu stand terisi oleh 4 orang, jadinya total UMKM yang mengikuti pameran sekarang ini 120 UMKM. 120 UMKM Yang ada di Lombok Tengah saja. dari Lombok Tengah saja. Stand kuliner, ya, ada juga dari kami akomodir juga dari pelaku industri kecil kerajinan. Kami juga mengakomodir dari pelaku industri kria. Nah, ada 3 jenis produk yang akan kita tampilkan nanti untuk berjualan di USBK ini, dan harapannya semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami selalu mengevaluasi kekurangan maupun masukan-masukan dari UMKM kita selama mengikuti event-event yang sudah dilaksanakan. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin harapannya, Bu? Harapannya semoga UMKM kami besok jualannya laku, laris manis, diminati oleh pembeli juga, dan semua UMKM kami yang ikut sekarang ini merasa puas nanti pada saat akhir event dengan kondisi mungkin mudah-mudahan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu saja. Ia juga menyampaikan UMKM untuk WSBK sekarang ini lokasinya digabungkan dan diperuntukkan untuk semua UMKM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.